Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 1120114. Tugas pembelajaran SKI. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang strategi dakwah Rasulullah SAW saat di Madinah yang melahirkan pengikut setia. Sejarah dakwah Rasulullah SAW terbagi ke dalam dua periode, yakni Mekah dan Madinah. Semasa di Madinah ada sejumlah strategi dakwah Rasulullah yang diterapkan kepada masyarakat. Perjuangan dakwah periode Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW tidaklah mudah. Di tempat baru semasa hijrah ini, tak sedikit fitnah yang didapati Rasulullah SAW selama penyebaran agama Islam. Dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam, ketidaksukaan Yahudi, kebencian kaum munafik, dan permusuhan kaum Quraisy kerap sekali menimbulkan perseteruan yang berujung pada peperangan di masyarakat Madinah. Berbagai persoalan semasa berdakwah di kota yang dulu dikenal dengan Yastrib ini berhasil diatasi oleh Rasulullah. Pada puncaknya, beliau berhasil menaklukkan kota Madinah dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Mayoritas penduduk Madinah merupakan para pendatang yang bermukim di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Arab dan Yahudi. Bangsa Arab berimigrasi dari wilayah selatan, sedangkan bangsa Yahudi datang dari wilayah utara. Bangsa Arab lebih mendominasi wilayah Madinah. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Bani Aus dan Bani Kharaj. Meskipun dari bangsa yang sama, kedua kelompok tersebut sering terlibat dalam pertikaian dan peperangan untuk berebut kekuasaan di Madinah. Sementara itu, bangsa Yahudi lebih dikenal sebagai kelompok yang sombong. Mereka menganggap kelompoknya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kedua kelompok yang mendiami Madinah ini saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Bahkan keduanya saling mengancam untuk berperang dan saling usir dari Madinah. Kedatangan Rasulullah di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah, yang merupakan awal dari mulainya dakwah. Ada 4 substansi metode dakwah yang dilakukan Rasulullah pada Madinah yang meliputi pembinaan akidah, ibadah, muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Pada akhirnya Rasulullah berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah SWT. Berikut strategi dakwah Rasulullah di Madinah hingga akhirnya membawa keberhasilan. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua, melakukan perjanjian dan kaum Yahudi di Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.